Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to English Lesson. Selamat datang dalam mata pelajaran bahasa Inggris untuk kelas 13, kompetensi dasar ke-34 tentang report presentation. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai aspek pengetahuan, yaitu pada bagian kedua, yaitu subordinating conjunction. Ya, kompetensi dasarnya sudah pernah kita sebutkan, yaitu 334 dan 434. Kemudian indikator pencapaian kompetensi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah siswa dapat menggunakan conjunction dalam kalimat. Apakah conjunction itu? Conjunction adalah kata sambung yang menyambungkan induk kalimat dan induk kalimat atau induk kalimat dan anak kalimat. Yang paling sering dipakai itu adalah and, but, atau or. Conjunction terdiri dua macam. Kata sambung itu terdiri dua macam, yaitu coordinating conjunction yang menyambungkan induk kalimat dan induk kalimat, serta subordinating conjunction yang menyambungkan induk kalimat dengan anak kalimat. Pada kali ini kita akan membahas mengenai subordinating conjunction, yaitu menyambungkan induk kalimat dan anak kalimat. Pertama, subordinating conjunction itu adalah cause. Cause adalah subordinating conjunction yang menyatakan suatu sebab. Contohnya adalah because, since, dan as. Maknanya itu adalah karena. Contohnya, we write a report because we have to submit it. Kami menulis sebuah laporan karena kami harus mengumpulkannya. Ini juga sama. Since artinya juga karena, as juga artinya karena. Patut diperhatikan, ini ada pemakaian because of. Kalau because itu diikuti oleh sebuah kalimat utuh, ya, sebagai kalimat utuh. Tapi kalau because of itu diikuti oleh sebuah noun atau noun phrase, ya, sebuah kata benda. Kami menulis sebuah laporan dikarenakan oleh tugas kami, dikarenakan oleh kewajiban kami. Kewajiban kami itu adalah sebuah kata benda, frase, ya, frase kata benda. Selanjutnya, kita latihan. Mari kita tes pemahaman. We write a report, bla bla bla, we have to submit it. Kami harus menulis sebuah laporan karena kami harus mengumpulkannya. Silakan dijawab. Ya, betul sekali. Jawabannya bisa because, bisa since, bisa as. Ya, we write a report because we have to submit it, atau we write a report since we have to submit it, atau we write a report as we have to submit it. Bagus. Mari kita lanjutkan ke nomor 2. We write a report, bla bla bla, our duty. Kami menulis sebuah laporan dikarenakan oleh tugas kami. Ini belakangnya adalah sebuah kata benda, our duty. Maka harus memakai apa? Ya, betul sekali. Because of. Ya. We write a report because of our duty. Selanjutnya nomor 2, time. Itu adalah subordinating conjunction yang berfungsi sebagai penanda waktu. Contohnya before, after, until. Before itu artinya sebelum, after artinya setelah, until artinya hingga. Contohnya, we collect data before we write a report. Kami mengumpulkan data dulu sebelum kami menulis sebuah laporan. Kalau dibalik menjadi apa? Kami menulis laporan setelah kami mengumpulkan data. We write a report after we collect data. Before itu sebelum, after itu sesudah atau setelah. Until itu artinya hingga. Contohnya, we don't write a report until we collect data. Kami tidak menulis sebuah laporan apapun sampai kami mengumpulkan data. Jadi untuk until itu biasanya dipakai dalam bentuk kalimat negatif. Catatan lagi, before dan after itu bisa diikuti noun clause atau kata benda, ya. Sebelum dan sesudah itu diikuti sebuah noun. Ya. Di sini writing a report itu artinya penulisan laporan. Ya. We collect data before writing a report. Ini diikuti sebuah noun. Writing a report itu sebuah noun, yaitu penulisan kata benda. Penulisan sebuah laporan. We write a report after collecting data. Collecting data itu juga sebuah kata benda. Jadi, kalau sebuah kata benda itu tidak usah dikasih subjek lagi. Kalau di sini kan ada we-nya, ya. Tapi kalau kata benda itu tidak usah dikasih subjek lagi. Before dan after-nya. Oke, kita lanjutkan latihan. We collect data, bla bla bla, we write a report. Silakan dijawab. Ya, betul sekali. We collect data before we write a report. Kami mengumpulkan data sebelum kami menulis laporan.
Contohnya, we collect data, bla bla bla, writing a report. Ingat, ini sebuah kata benda. Maka harusnya adalah sama ya, before ya. We collect data before writing a report. Bedanya di sini tidak ada subjeknya. We write a report, bla bla bla, we collect data. Silakan dijawab. Kami menulis laporan sesudah atau sebelum mengumpulkan data? Sesudah ya. Jadi jawabannya after. We write a report after we collect data. Selanjutnya we write a report bla 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 collecting data. Sama ya. Ini ada sebuah kata benda, maka di sini tetap tadi after, tapi tidak ada subjeknya, tidak ada we-nya. We write a report after collecting data. Selanjutnya subordinating conjunction yaitu purpose, yaitu menunjukkan tujuan. Di sini ada that, in order, that, atau less. Ya. Maknanya sama yaitu agar. We collect data that we can write a report. Kami mengumpulkan data agar kami bisa menulis sebuah laporan. In order that itu artinya agar juga ya. Less mudah sebenarnya ya. Jadi intinya ini adalah namanya agar. Coba kita latihan. We collect data bla 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 we can write a report. Setelah diisi, kami mengumpulkan data agar kami bisa menulis sebuah laporan. Agarnya apa? 1, 2, 3, 4, 5. Jawab. Ya, betul sekali. That bisa, in order that bisa, less bisa. Selanjutnya condition. Condition itu adalah syarat. Subordinating conjunction yang berfungsi sebagai syarat. Condition ya. Ada contoh di sini yaitu if, when, provided, unless. If itu artinya jika, when artinya bisa jika atau ketika, provided itu artinya asalkan, unless artinya kecuali. Contoh kalimat, we can write a report if we have data. Kami bisa menulis sebuah laporan jika kami punya data. If bisa diganti when, bisa diganti provided. Artinya sama, jika atau asalkan. We can write a report asalkan, provided we have data. Asalkan kita punya datanya. Yang sedikit berbeda itu adalah yang unless, kecuali. Ini bentuk kalimatnya adalah bentuk negatif. Sama seperti penjelasan tadi, ada yang memakai negatif, ya, yang kode bagian until itu ya. Kalau ini unless condition. We can write a report unless we have data. Kami tidak bisa menulis sebuah laporan kecuali kalau kami punya datanya. Unless ini artinya kecuali ya. Nah, coba kita tes pemahamanmu. We can write a report bla 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 we have data. Kami bisa menulis sebuah laporan kalau atau jika kami punya data. Silakan dijawab. Ya, betul sekali. If bisa, when bisa, provided bisa. We can write a report if we have data. When bisa, provided bisa. Selanjutnya, we can write a report bla 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 we have data. Kami tidak bisa menulis sebuah laporan kecuali kami punya datanya. Apa ini jawabannya? Ya, jawabannya betul sekali. Unless we can write a report unless we have data. Kami tidak bisa menulis sebuah laporan kecuali kalau kami punya datanya. Selanjutnya concession. Ini mirip dengan but ya. Ini merupakan sebuah kebalikan. Contohnya though, although, even though. Maknanya semuanya sama meskipun. Ya. We write a report though we don't have data. We write a report although we don't have data. We write a report even though we don't have data. Kami menulis sebuah laporan meskipun kami nggak punya data. Berarti ini laporan mungkin laporan palsu ya. Tidak ada datanya kok bisa menulis laporan. Jangan ditiru ya seperti ini ya. Jadi though, although, even though itu bisa dipakai untuk concession. Meskipun. Ya. Coba kita tes pemahaman kita. We write a report bla 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 we don't have data. Diisi, kami menulis laporan meskipun kami tidak punya datanya. Ya, jawabannya betul sekali. Bisa do, although, atau even do. Selanjutnya, manner. Manner itu adalah cara. Ya, subordinating conjunction yang menunjukkan sebuah cara. As far as atau as long as sebagai contoh ini. Sejauh. We can collect data as far as we need. Sejauh ini. Kita bisa mengumpulkan data sejauh yang kita butuhkan. Jadi, kalau datanya belum cukup, ya kita mencari data lagi dan seterusnya. As far as. Contoh yang as long as, selama. We can collect data as long as we have time. Kami bisa mengumpulkan data selama kita punya waktu. Jadi kalau waktunya cukup untuk mengumpulkan data, kita akan terus mengumpulkan data as long as. Jadi itu adalah manner untuk menunjukkan cara. Oke, kita tes pemahaman kita. We can collect data, bla 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 we need. Kita isi, coba kita bisa mengumpulkan data sejauh kita perlukan. Ya, jawabannya betul.
We can collect data as far as we need. Jawabannya adalah as far as. Selanjutnya, ini adalah ada jawabannya ya. We can collect data, bla bla bla, we have time. Kita bisa mengumpulkan data selama kita punya waktu ya. We can collect data as long as we have time. Oke ya. Sekian, semoga pertemuan kali ini bisa dipahami dan bisa membantu kita semua. Jika ada pertanyaan, silakan untuk menghubungi saya. Saya akan dengan senang hati menjawabnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.